وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Rois, ya, sama-sama kita hormati. Ada juga ikhwah-ikhwah yang masalah kehidupan saya. Ada Syah, ada Afais juga. Ini mengenal saya sebelum masa belajar saya bahasa Arab. Sebelum saya belajar bahasa Arab, saya sudah hidup dengan Afais ini. Dan juga para ikhwan dan para akhwat yang semoga kita semua dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di masa pandemi ini. Dan kami ingin sedikit mengingatkan, karena ada saya lihat sebagian yang tidak memakai masker. Itu sebenarnya untuk saat ini ya, memakai mengikuti protokol kesehatan bersama pemerintah itu merupakan sunnah. Pakai. Termasuk sunnah. Kenapa sunnah? Ya karena Rasulullah SAW bersabda, la dororo wala dirar, ya la dororo wala dirar, ya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang di dalam buku beliau yang hadis Arba'in An-Nawawiyah itu menjelaskan makna, salah satu makna la dororo wala dirar adalah jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Ya, makanya ini diantara bentuk penjagaan kita agar kita ini tidak membahayakan dirinya sendiri dan tidak juga membahayakan orang lain. Ya, boleh mungkin kalau misalkan di sini insya Allah mungkin ya saya yakin tidak ada yang termakan konspirasi atau masih ada yang termakan konspirasi. Ya ada sebagian ya, yang kami kenal itu sudah termakan konspirasi, artinya dia menganggap orang ini tidak ada. Ya wallahu ta'ala ini urusan yang lain. Intinya sekarang ini ulama ya, kedokteran semuanya sudah sepakat ya tentang adanya corona ini, entah bahaya atau tidak, tetap kita harus berjaga-jaga ya, berjaga-jaga untuk kebaikan kita dan kebaikan umat Islam secara umum. Baik para ikhwan wal akhwat, hafizakumullah taala jami'an. Di sini ya kemarin Pak Jawir meminta kami untuk mengisi ya sebuah taklim. Kemudian kami bertanya taklim apa saja. Kemudian beliau menyampaikan beberapa buku, ada Bulughul Maram, Ushulus Thalatha, kemudian Imamah dan Jamaah, terus apa lagi? Ushulus Thalatha, hadis Arba'in ya, hadis Arba'in. Sebenarnya alhamdulillah ya kalau yang 3 ya hadis Arba'in, kemudian Ushulus Thalatha dengan Bulughul Maram itu sedikitnya sudah banyak yang kami baca ya, bisa kami sampaikan. Cuman beliau mengatakan sudah ada untuk itu kajian online. Kalau begitu jangan sampai kalau terulang ya, lebih baik saya bilang saya pakai kitab Mawaid as-Sahabah saja. Ya meskipun sebenarnya kalau untuk urusan yang contoh Bulughul Maram ya, kitab hadis Arba'in itu sebenarnya kalau saya pernah beberapa kali mendengarkan kajian hadis Arba'in, itu tiap kali kita mendengar hadis dari ustadz ini sudah kita dengar. Ketika mendengar lagi penjelasannya ternyata ada faedah baru yang didapatkan. Dan itulah fungsi daripada murojaah. Makanya kita tidak boleh bosan untuk belajar dan menuntut ilmu. Ya, terkadang kita ini dalam belajar ini lagi. Padahal kalau kita betul-betul fokus, itu akan ada saja pelajaran baru yang didapatkan dari ustadz atau kiai atau siapapun yang menjelaskan tentang hadis-hadis tersebut. Tapi ala kulli hal ya, saya bilang kalau begitu tidak mengapa ya, kita isi saja taklim itu dengan nasihat-nasihat para sahabat ya. Jadi ini bukunya berjudul Mawa'idus Sahabah ya, yang ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil hafizahullah taala. Ya, beliau masih hidup. Ya, ini adalah beliau ini masya Allah luar biasa ya. Setelah beliau menulis Qawaid Qur'aniyah itu yang kami bawakan di Al-Ansor, itu dari ayat-ayat Al-Quran semua nasihatnya. Kemudian Qawaidun Nabawiyah ya, itu dari hadis-hadis Rasulullah. Dan ini yang ketiga Mawa'idus Sahabah ya, itu yang Qawaid Nabawiyah insyaallah mungkin di AL ya, kalau misalkan sudah bisa dibuka lagi. Nah, ini Mawa'idus Sahabah dibawakan di sini ya, masya Allah. Dari sahabat ini ya urutan ketiga setelah Al-Quran, hadis. Maka memang kalam perkataan yang paling mulia itu setelah Al-Quran dan hadis adalah perkataan para salaful ummah. Siapa itu salaful ummah? Yang mereka itu adalah khairun nasi
qarni, ya. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, ya. Orang-orang, sekali lagi, perkataan terbaik setelah Al-Qur'an dan hadis adalah perkataan para salafus saleh. Ya. Siapa para salafus saleh itu adalah qarni, ya, di zaman Rasulullah. Siapa mereka? Sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah generasi sahabat, tabi'in. Kemudian setelah itu tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah tabi'in adalah ada tabi'ut tabi'in. Ini adalah orang-orang generasi terbaik dalam Islam. Nah, makanya perkataannya diambil untuk dijadikan nasihat. Ya. Pernah ada yang bertanya kepada Hamdun Al-Qassar, ya, ma balu kalami salaf anfa'u min kalamina. Ditanya beliau, kenapa perkataan orang-orang salaf, ya, sekali lagi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka, itu lebih bermanfaat daripada perkataan-perkataan kita. Ya. Maka dijawab oleh beliau, li'annahum takallamu li'izzatil Islam wa najatil nufus wa ridha rahman wa nahnu natakallamu li'izzatil nufus wa talabid dunya wa ridha khalq. Masya Allah, ini ya sangat menyentuh sekali, perkataannya luar biasa, ya. Kenapa perkataan orang-orang salaf itu begitu mengesankan, begitu menancap ke dalam hati? Beliau mengatakan karena orang-orang salaf itu ketika berbicara, mereka berbicara untuk keagungan Islam. Untuk keagungan Islam, untuk juga kesuksesan jiwa dan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita yang berbicara, kita itu berbicara untuk liizzatin nufus, untuk diri kita sendiri. Terkadang supaya dikenal orang lah, supaya viral dan seterusnya, ya. Wa talabid dunya. Bahkan lebih buruk daripada itu, terkadang kita ini berbicara untuk mencari dunia. Dan kemudian yang terakhir waridul khalq, ya, dan bahkan lebih buruk lagi ketika kita berbicara itu kebanyakan kita itu hanya mencari keridhaan manusia, bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran kalau perkataan para salafus saleh itu begitu mengesankan, ya, di dalam hati para pendengarnya.